Yang paling kita takutkan adalah tenggelamnya kapal. Ketika kemungkaran sudah demikian marak, artinya dasar kapal sudah bolong. Ternyata akhir-akhir ini gempa tidak hanya terjadi di daerah Cianjur, Jawa Barat saja. Ternyata gempa juga melanda di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya di Probolinggo, Jawa Timur dan Mentawai, Sumatera Barat. Itu skala 4,1. Ya, kami baru saja mendapatkan laporan terkait adanya dugaan gempa yang ada di wilayah Paiton dan sekitarnya, juga terasa di Kraksan yang terjadi pada sekitar pukul 17.45 dengan perkiraan kekuatan gempa sekitar 4,1 skala Richter. Tetapi gempa yang paling kuat itu terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Banyak bangunan yang ambruk, termasuk dengan rumah warga juga. Gempa yang terjadi di wilayah Cianjur ini memicu terjadinya tanah longsor sehingga menambah jumlah korban jiwa. Video call jam 1 tuh aja, katanya. Terus? Lagi pulang, lagi di jalan. Itu terakhir kali. Keluarga Bapak ada di mana sekarang? Di sana di mana, Kang? Sana tertimbun sama warung-warungnya. Berapa orang, Pak? Di warung ada 2, istri sama anak yang paling botol. Belum dievakuasi, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga sahabat kita semuanya, khususnya di wilayah Cianjur, Jawa Barat, diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Amin ya Allah. Sahabat semuanya, Allah menunjukkan kekuasaannya ketika terjadinya gempa di Cianjur, Jawa Barat. Di antaranya, seorang anak yang bernama Azka yang tertimbun di bawah reruntuhan puing-puing bangunan itu berhasil diselamatkan dan berhasil dievakuasi setelah tertimbun lamanya 3 hari. Bocah ajaib selamat dari gempa Cianjur setelah tertimbun berhari-hari kembali terjadi, kali ini di Kampung Buniaga, Desa Ciherang, Kecamatan Cianjur. Dalam video unggahan akun Instagram Andreli48, terungkap rekaman detik-detik evakuasi balita dari reruntuhan bangunan. Balita tersebut tertimbun berhari-hari sejak gempa Cianjur berkekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi pada Senin, 21 November 2022. Di video itu, tampak sejumlah warga mengerumuni sebuah reruntuhan bangunan. Di reruntuhan bangunan itu, terlihat ada celah lubang. Seorang pria kemudian mengangkat balita tersebut yang ternyata masih hidup. Ironisnya, sang bocah ajaib itu tampak tubuhnya dipenuhi debu dari reruntuhan bangunan. Kemudian ada sebuah masjid
lebih banyak lagi kejadian-kejadian yang Allah tunjukkan betapa maha kuasanya Allah terhadap sesuatu. Kemudian sahabat semuanya, selain gempa juga Gunung Semeru mengalami 28 letusan dalam Gunung Semeru di 6 jam. Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali meletus pada Selasa 22 November 2022. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu terpantau mengeluarkan asap berwarna putih kelabu dari puncak kawah sekitar 700 meter. Menurut pantauan pos pantau Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, terlihat gempa letusan sebanyak 28 kali dengan amplitudo 11 sampai 22 mm dari pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Letusan asap teramati hingga 4 kali dengan tinggi asap 300 sampai 700 meter. Perlu sahabat ketahui juga bahwa ketika Allah menurunkan musibah kepada manusia disebabkan oleh dosa dan perbuatan manusia itu sendiri. Dalam artikel yang berjudul "Ini yang terjadi jika maksiat dibiarkan". Menurut Islam, seseorang yang melakukan maksiat terutama secara terang-terangan sama saja dengan sedang melubangi dasar kapal. Seorang muslim mestinya apabila melihat kemungkaran, ia harus segera mencegah. Ia takut dirinya juga akan terjerumus ke dalam lembah yang nista. Yang paling kita takutkan adalah tenggelamnya kapal. Ketika kemungkaran sudah demikian marak, artinya dasar kapal sudah bolong. Kapal akan karam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sudah berusaha mengingatkan, tapi usahanya kurang, sehingga mereka yang melobangi lebih berkuasa. Dalam suatu kesempatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bencana di mana tidak saja menimpa orang yang berbuat maksiat, tetapi orang yang baik juga akan terkena. Untuk sahabat semuanya, dari artikel tersebut, apakah yang kita rasakan dengan negara Indonesia saat ini? Apakah banyak orang yang berkuasa yang bisa melubangi kapal itu dan tidak peduli semua akan tenggelam, atau sebaliknya? Tentunya sahabat semua, kita berharap Indonesia itu negeri yang baldatun toibatun warobun gofur, negeri yang aman dari musuh baik di luar maupun di dalam, yang maju dalam ilmu dunia maupun ilmu agama, negeri yang penguasanya itu adil dan penduduknya patuh serta hormat padanya, negeri yang di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan rakyatnya. Wallahu a'lam. Sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.